Halo semuanya, selamat datang di Tonight Inspiring Podcast sama aku Fatia Rosyana Octavia. Mungkin di judulnya teman-teman udah tahu ya kita akan ngebahas apa, tapi tetap aku akan ngejelasin sedikit. Hari ini kita akan ngebahas tentang, ini khususnya ya teman-teman yang di daerah Jakarta, yang suka musik, mungkin yang juga suka drama. Pokoknya wajib banget dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Karena ini bener-bener untuk kalian semua. Dan juga buat teman-teman semua yang mungkin punya masukan dan saran, bisa langsung kepoin Instagram @growbusinessku sama Instagram @ppi_tiongkok ya. Jadi semua saran kita tampung, mungkin next episode kita bisa bakal ngebawain saran-saran dari kalian. Yaudah ya, daripada lama-lama promosi, ya kan, kita langsung aja kenalan ya sama board member dari Jaksikal. Ada Kamel. Halo Kamel. Hai semuanya. Ya mungkin bisa langsung perkenalan singkat kali kayak dari Kamel. Nama aku Amel. Pekerjaanku adalah seorang dokter yang bekerja di sebuah perusahaan distributor alat kesehatan di Indonesia. Aku di Jaksikal itu sudah kurang lebih, berarti karena sudah ulang tahun yang ke-6 ya. Iya. Sudah 6 tahun di Jaksikal karena sejak awal-awal Jaksikal berdiri aku sudah join. Sudah dari awal banget berarti kayak udah tahu semua. Ya, Liga-nya udah bener-bener. Venue-nya ternyata nggak bisa di sini. Oh ya, Lika-Liku produksi ya. Bener banget. Oke, kalau sekarang nih kesibukannya apa nih Kak? Sekarang aku masih sebagai dokter di perusahaan dan sometimes aku juga masih bantuin Jaksikal juga. Iya. Terus aku sekarang lagi sibuk juga mendalami diri aku di area seni tari. Oh, Kakak nari juga ya? Iya, baru mulai belajar dance lagi nih. Oke, berarti badannya udah Aduh, belum ya, masih belum ya? pendidikan ya, Bu. sama gitu. Tapi TikTok berarti coba-coba TikTok juga ya? Atau karena TikTok ya? Sebenarnya TikTok dulu aku ya karena hype ya. Iya. Aku sempet join TikTok, tapi aku rasa TikTok is just not for me. Jadi aku kayak ya udah kita main Instagram aja ya gitu. Tapi maksudnya kalau di TikTok kan banyak gerakan-gerakan video juga kan ya? Betul banget. Tapi berarti ikut ramein juga? Dulu iya. Dulu tapi iya. Udah, aku nonton aja sekarang. Soalnya mereka terlalu jago. Bener segitu kan? Iya, nanti aku udah aku nggak bisa. Tapi kalau misalkan nari Kakak itu gimana? Emang nari yang profesional gitu ya berarti? Nah, aku sebenarnya belajar tari di salah satu studio tari itu baru mulai akhir tahun lalu. Nah, aku di situ memfokuskan diri aku untuk belajar genre-nya contemporary dance. Oh. Nah, kalau di TikTok kan agak jarang ya. Iya, kan agak gini-gini. Ini bukan gitu kan. Jadi memang ya tapi sebenarnya kalau mau dicari mah ada ya. Iya, benar-benar pasti pasti ada gitu. Cuma memang emang bukan ramenya di situ gitu. Dan kebetulan yang memang aku sedang coba untuk dalamin adalah tarian kontemporer. Kontemporer itu yang kayak gimana sih kalau tarian? Kalau tarian kontemporer itu basicnya sebetulnya tetap ballet. Nah, cuman ada sedikit modifikasi. Kalau ballet itu banyak lines-nya, harus tegap, harus dikencengin semua badannya. Kalau kontem, dari yang aku belajar setahun ini ya, koreksi jika salah bunda, silakan. Badannya semuanya harus lebih lemas. Gitu. Jadi malah kita nggak musikal gitu nggak sih, lyrical dance gitu bukan ya? Nah, kalau orang bilang lyrical dance, mereka lumayan reference-nya mungkin banyak ke contemporary dance juga. Karena menurut aku selain bernyanyi yang bisa menceritakan ke orang gitu ya, salah satu tarian yang juga secara harafiah bisa menceritakan ke orang, salah satunya adalah kontemporer ya. Not that I'm saying bahwa genre lain juga tidak bisa bercerita, enggak, tapi lebih jelas, lebih kelihatan. Jadi kayak lebih ekspresif. Misalkan kalau misalnya kamu pusing ya kamu gerakannya boleh begini-begini. Karena pusing. Misalnya gitu. Iya, benar. Oke, terus sebentar deh. Kan Kakak nih dokter ya? Terus bernyanyi dan menari. Apakah memang suka menari dan bernyanyi gitu ya? Emang suka musik ya? Well, dari kecil memang aku sudah terpapar di dunia musik, permusikan, pernyanyian gitu ya. Karena kan waktu kecil ya kita sekolah minggu, pasti kan ada nyanyi-nyanyi, pentas lah buat Natal, buat Paskah, buat apa. Nah, itu udah mulai ada tuh paparan ke situ. Lalu begitu masuk sekolah, sudah mulai ada wadahnya, ya sudah, jadi aku ikut. Terus sampai sekarang gitu. Sempat hilang sih waktu aku kuliah di Fakultas Kedokteran, memang agak sempit ya waktunya gitu, dan waktu itu aku juga harus ada belajar
apa namanya, the next step is koas gitu ya, yang dimana aku juga nggak punya waktu tuh boro-boro buat nyanyi, buat dance, udah nggak ada waktu. Tapi setelah aku selesai jadi dokter, memang ternyata sudah panggilannya gitu ya, jadi akhirnya balik lagi dan mencari lagi. Makanya aku baru masuk Jaksical itu setelah aku selesai kuliah. Setelah aku selesai kuliah, sudah disumpah jadi dokter, sudah bekerja kira-kira setahun, aku join Jaksical. Join Jaksical lagi. Berarti kalau misalkan aku nanya nih Kak, apa sih arti seni, musik, nari menurut Kakak itu gimana? Seni itu menurut aku adalah kebebasan berekspresi. Nah, jadi kita tuh benar-benar bisa apa ya, kasih tahu ke seluruh dunia gitu ya, apa sih yang kita rasakan, bisa lewat nyanyi, bisa lewat tarian yang ternyata yang sekarang aku pelajarin gitu. Even kalau misalnya sekarang nih lagi rame-ramenya musical theater ya, gitu, dimana kita juga bisa bercerita dengan cara yang berbeda gitu dari film-film biasa gitu ya, bisa dari sudut pandangnya seorang dari sudut pandangnya dengan caranya bercerita, bernyanyi dan menari digabungin jadi satu, dikumpulin jadi satu. Nah itu menurut aku sangat apa ya, sangat berbeda dari kehidupan regulerku sebagai dokter di kantor sehari-hari. Berarti emang kalau misalkan udah kayak pusing banget itu jadi musik itu bisa jadi ini ya? Escape. Iya benar. Yes bang, bener banget gitu. Jadi kalau misalnya stres kerjaan ya aku larinya ya kalau nggak nyanyi ya nari ya gitu. Memang harus selalu ada tempat pelariannya. Bener sih, bener. Setuju banget. Ini ngomong-ngomong tentang drama musikal ya. Kalau di drama musikal tuh hal menarik di drama musikal tuh apa sih Kak menurut Kakak? Nah kalau menurutku yaitu ternyata 3 komponen ini bisa disatukan dengan kita berdrama ya, ada nyanyinya dan juga ada tari dan gerak-gerakannya. Itu bisa menciptakan satu cerita yang baru untuk kita menyampaikan ya banyak ya pesan-pesan gitu kan ya. Ya semua drama musikal itu pasti ada moral story-nya at the end gitu. Dan cara membawanya jadi berbeda dari misalkan nih kita ini biasanya nontonnya kalau di TV ya kalau nggak sinetron berita ya gitu kan ya gitu, atau nggak film di bioskop gitu. Nah begitu masuklah si drama musikal ini, kita bisa membawakan sesuatu dengan cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, jadi diterima orang juga kayak wah ini sesuatu yang fresh ya gitu, sesuatu yang baru. Dan ternyata aku bisa enjoy gitu. Bener. Kalau menurutku drama musikal sih seperti itu ya, gitu. Iya, oke. Kalau misalkan di Indonesia sendiri tuh drama musikal tuh kan jarang nggak sih Kak kalau di Indonesia tuh? Betul. Kalau sampai sekarang drama musikal itu kita masih bilang cukup niche atau eksklusif gitu ya, gitu. Karena memang nggak semua orang bener ternyata nggak semua orang menggemari itu secara umum gitu. Beda misalkan sama musik dangdut semua orang suka gitu kan ya, majority-nya suka kalau di Indonesia. Tapi kalau kayak drama musikal mungkin sebenarnya ada nih, cuman belum ketemu aja. Benar. Gitu. Jadi memang masih niche. Cuman aku cukup bersyukur ya dengan drama musikal di Indonesia. Salah satu hal yang bisa aku syukuri selama pandemi kemarin adalah banyak banget kreativitas tim-tim kreatif, tim-tim produksi yang secara inisiatifnya bikin drama musikal dan semuanya bisa ditonton secara online. Bener. Ya itu aku seneng banget karena Indonesia juga berarti udah mulai melek. Gitu. Jadi kita apa ya, sebenarnya kan dulu kan ketika aku tahu aku suka nih drama musikal gitu, aku tuh bingung ya, kayak aku tuh cari teman kemana ya? Karena kan rata-rata orang-orang pada kayak apaan sih dikit-dikit nyanyi gitu kan, ngomongnya dinyanyiin Saipul Jamil kan gitu kan. Maksudnya nah padahal kan aku yakin pasti sebenarnya banyak yang suka juga, cuman kesebar aja, belum ada yang mengumpulkan. Cuman makin kesini makin kelihatan banyak banget komunitas musikal gitu, dan ternyata dari pemerintah sendiri pun sudah mulai mengelurkan bantuan ya untuk lebih mengembangkan drama musikal di Indonesia. Karena bener Kak, aku kemarin sebelum ikut Jaksical kemarin itu ya yang ulang tahun itu aku bener sama sekali nggak tahu drama musikal gitu, tahu cuman kayak maksudnya emang sebagus itu nggak sih pas aku nonton secara langsung ternyata emang wah gila keren banget. Memang harus diberikan paparan dulu nih. Bener emang harus. Pokoknya teman-teman semua harus nonton dulu deh drama musikal ya. Coba aja satu nonton langsung ya. Gitu. Nanti mungkin next ya tahun JTT 6 JTT 7 ya. JTT 7 ya. Nonton ya semua JTT 7 belum padahal ya. Siap-siap dari sekarang ya tahun depan ya. Oke. Kita ngomongin tentang drama musikal gak jauh-jauh tentang musik ya berarti ya. Yes. Kalau misalkan kita ngomongin musik di Indonesia tuh menurut kakak gimana sih perkembangannya? Karena kan sekarang tuh musik Indonesia tuh bener-bener menurut aku ya udah yang kayak
udah ada di New Square yang kayak gitu loh, bener-bener udah Betul, yang betul, internasional betul, banget betul gitu. banget. Nah, ini aku juga seneng karena sebenarnya mulai dari zamanku, zamanku Ya. ya, zamanku gitu ya. Musik yang didengar oleh khalayak ramai itu cukup terbatas genre-nya Iya. ya. Nah, makin kesini makin terbuka orang-orang yang yang mau mendengarkan yang lebih dari yang biasanya gitu. Iya, bener. Jadi balik lagi lebih melek. Bener-bener. Lebih melek musik gitu ya, dengan lebih terbuka sama misalkan aplikasi-aplikasi streaming musik gitu ya, lebih terbuka sama artis-artis tidak cuma dari Hollywood saja. Nah, sekarang kan K-pop ya Iya, saudara ya bener. merajai gitu. Tapi selain K-pop pun tetap ada develop di musik Jepang, ada develop di musik Thailand kan, ada semua keterima Prancis gitu ya. juga Bener-bener. masuk gitu. Maksudnya yang sekarang lumayan agak kelihatan nih gitu. Iya. Nah, dan yang aku senengnya adalah orang Indonesia ini udah mulai kuat komunitasnya. Komunitas selain yang dari negara-negara itu, tapi dari genre-genre juga. Misalkan komunitas jazz, misalkan iya, gitu kan ya bener. gitu. Terus teman-teman indie banyak banget yang berkarya. Aduh. Dan sekarang teman-teman indie yang berkarya jauh lebih diapresiasi dibandingkan dulu. Ya, makanya kan kita melihat berarti tren untuk orang-orang Indonesia ini mereka udah mulai mau ngedengerin musik yang gak cuma pop aja, gak cuma dangdut aja. Gak cuma itu aja. Setuju Makanya aku banget. seneng udah mulai banyak. Nah, itu juga dibantu sama memang kuatnya komunitas dari mereka sih. Termasuk drama musikal juga sih. Iya, betul. Kalau misalkan nih, kalau drama musikal, musik yang paling penting dalam sebuah musik itu apa sih Kak, menurut Kakak? Kalau buat aku, apapun ya seni, mau itu musik kayak, mau itu tarian ataupun bernyanyi gitu ya, karena itu 3 komponen yang berbeda. Yang penting adalah kita bisa bercerita. Iya. Kadang-kadang kita bisa dengerin orang main biola nggak tahu mainnya apa, tapi tahu-tahu kita sedih. Misalnya gitu. Kita denger orang main piano, tahu-tahu kok semangat banget gitu kan. Itu kan berarti ekspresi yang disampaikan tuh nyampe, pesannya dia nyampe bisa gitu ya. menyampaikan pesan dari apa yang dia mainkan gitu ya. Menurutku ya lebih ke kita bisa bercerita, mau itu kita dengan hanya alat musik instrumen saja, mau itu kita dengan nyanyian ataupun dengan tarian di dalamnya, kita bisa bercerita dan menyampaikan. Yang penting ketika kita main atau ketika kita nyanyi atau nari, orang bisa kayak dia tuh maksudnya menyampaikan pesan seperti ini ya. Lalu ada yang bisa dibawa pulang setelah menonton atau mendengarkan gitu. Berarti yang paling penting adalah pesannya tersampaikan. Betul, yang penting dari hati. Dari hati, nah, iya. Itu yang penting dari hati, iya. Bener banget. Tapi kalau misalkan untuk sekarang ini Kak, susah nggak sih buat menarik orang untuk join atau mungkin untuk tahu tentang drama musikal ini? Kalau dari era sekarang ini, kalau sekarang mungkin lebih gampang ya. Kalau dulu zamannya pas awal-awal sebelum Jaksikal kan sudah ada komunitas-komunitas lain gitu ya. Sepertinya agak susah. Nah, balik lagi agak susah untuk mencari. Kenapa? Karena dulu sosmed nggak segede sekarang. Nah, kalau sekarang semua orang bisa search aja di TikTok, udah kayak TikTok, Instagram, Twitter, bener. anything, website, udah jauh lebih enak. Orang lebih gampang menemukan komunitas sebenarnya gitu. Cuman kalau zaman dulu kesulitannya adalah yaitu mencari siapa sih yang beneran suka gitu. Bener. Lebih ke situ. Ya paling kesulitannya itu. Tapi karena sekarang juga udah mulai banyak yang melek ya gitu. Dan informasi tersebar jauh lebih cepat gitu ya, aku cukup senang antusiasme anak-anak untuk masuk ke drama musikal terutama ya, itu lumayan kencang gitu. Dan gak cuma dari performernya saja, tapi orang-orang di belakang panggungnya pun sudah mulai mau mencoba untuk terjun ke drama musik. Iya, benar banget gitu. Kalau misalkan nih untuk drama musikal Indonesia itu sekarang ini ya, kira-kira bisa nggak sih Kak bersaing dengan drama musikal di negara-negara lain menurut pandangan Kak Amel nih? Goalnya pasti mau. Iya. Goalnya pasti mau. Itu kita beberapa komunitas juga sudah maksudnya ngumpul, kita sharing bareng segala macam. Visionnya pasti mau ke sana. Mau seperti di Broadway gitu kan gitu. Cuma tentunya dukungannya juga mesti datang dari banyak pihak nih. Iya, gitu. betul. Kalau untuk sekarang as in now mungkin belum. Karena kita masih nyari resource ya tentunya. Nyari performer gitu. Padahal sebenarnya talenta tuh banyak banget ya gitu ya. Nyari performer, nyari yang mau gabung ke produksinya, nyari yang mau danainnya. itu penting juga ya. Danainnya. Dan balik lagi kita butuh lebih banyak support
dari pemerintah juga, Iya. supaya emang bisa dijadikan satu bisnis unit ya, Iya, kita bilangnya bisnis bener-bener. unit di negara gitu kan, kayak Broadway kan sudah menjadi satu bisnis unit sendiri Benar. kan gitu. Nah kita aim-nya juga mau ke situ dan mau seperti itu. Gitu. Kalau untuk pemerintahan nih sekarang sejauh ini itu sudah support seperti apa, Kak? Oh Udah mereka berapa persen lah gitu? mereka sudah banyak apa ya, mendukung banyak ini sih, banyak production ya Iya, sebenarnya. Kayak sebenarnya. yang waktu lagi pandemi itu, wah kan salah satu lembaga yang cukup gede kayak Indonesia Kaya gitu. Mhm. Nah dia juga bekerja sama dengan pemerintah untuk banyak melahirkan banyak production online. Lalu setelah itu, nah yang dari kemarin-kemarin ini kan misalnya support pemerintah terhadap gedung teater. Iya. Nah, kan ada perbaharuan Mendorong kan. ya Nah, teater-teater baru yang untuk gitu. dewa musikal gitu Nah, itu ya? menurutku dari situ aja kita udah kayak Oh, seneng nih pemerintah udah mulai ngelirik nih iya. bahwa sebenarnya bisa loh kita bikin ini sebagai menjadi satu bisnis unit Unit. sendiri untuk negara yang nanti bisa nambahin income negara of course Benar, gitu kan. benar. Baik itu dari tourismnya misalkan Mhm. atau dari Banyak lokal sendiri orang yang pada benar. nonton gitu, lebih ke Iya, gitu. benar. Wah. Lumayan sih, aku udah cukup senang sama langkah pemerintah sekarang gitu ya gitu. Aku harap nggak terhenti sampai sini tapi bisa dukungin terus sampai nanti. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal ngomongin tentang drama musikal yang ada di Jakarta, khususnya Japsikal di part selanjutnya kali Oke ya. oke oke. Nggak perlu yang harus bisa nyanyi, nggak perlu yang harus bisa nari atau apa, cukup seneng aja itu udah bisa masuk ke Japsikal. Aku biasanya minum obat batuk ibu dan anak. Kita punya banyak ngomongnya ya, punya banyak Pengalaman, tabungan iya. ya gitu. Bahwa ternyata di panggung tuh bisa seperti ini misalnya. Nah, kita setiap naik panggung jadi kayak oke, Semakin gue percaya akan diri lebih ya. ready.